Dua istri yang dalam keadaan emosi, temperamen tinggi, bertemu, mereka berpelukan, menangis. Mereka Serius? serius. Gua ke rumah bini muda, ke rumah Maggie. Oke. Gitu. Oke. Dan kejadiannya sama ternyata. Perang dunia ketiga. Katanya donjuan. Oke. Dan 7 tahun itu klimaks. 7 tahun itu masa-masa bener-bener lu mengakhiri keributan. 7 tahun. 7 tahun. Sekarang yang gue nikahin janda, notabene mereka nggak berharap apa-apa sama gue. Cuma satu, protect. Oke. Mereka sering dizolimi dengan mengatakan bahwa janda. Sekarang lu udah punya laki. Siapa laki lu? Artis. Kiwil. Dan alhamdulillah semenjak mereka jadi bini gue nggak ada yang berani macem-macem. Itu gua ngerasain banget bagaimana perasaan bini gue gitu loh. Sakit pasti gitu. Namun itu harus gue jalanin. Ketemulah dengan bini gue. Oke. Dan gitu sampai ketemu, kenalin, Mah, ini Bunda Rohimah, istri Papa. Bunda, ini kenalin Maggie, istri Ayah. Oke. Ini yang ingin kamu tahu, udah ngobrol. Oke. Kikuk nggak tuh? Situasi kikuk nggak? Lo tahu Don Juan, dan disitulah posisi gue. Waduh, Don Juan. Gila. Bagaimana nggak Don Juan gue? Kedua istri yang dalam keadaan emosi, temperamen tinggi, bertemu, mereka berpelukan, menangis. Mereka Serius? serius, Gila. Kan gue udah bilang, ini udah masalah. romantis. Dan gue bilang, gue adalah laki-laki yang paling hebat pada saat itu. Iya. Gue bilang, ya ini yang gue pengen. Ketemu, pelukan, nangis iya. Nangis bareng mereka curhat, ngobrol, bercanda ini. Lu cuma nontonin ya? Don Juan banget gue. Oke. Udah selesai malam jam 1, jam setengah 2 lah, setengah 2 selesai. Mah, Papa pamit ya, mau antar Bunda pulang. Iya Pak, hati-hati ya, ini udah sampai rumah. Dan lu baru ngerasain. Amerika kalah sama gua. Kenapa? Kok bisa? Eropa kalah sama gua. Kok bisa? Eropa belum merasakan perang dunia ketiga, gua udah ngerasain malam itu. Aduh lucu banget. Sampai rumah malah dia. Lu udah ngerasain perang dunia ketiga? Belum. Gua udah pernah. Udah pernah dia. Di saat pulang itulah, udah. Hancur-hancuran. Seperti biasa, gue buka pintu mobil, keluar, masuk, istri pertama masuk rumah, baru masuk rumah. Lu berpikir aman-aman aja karena tadi aman, keadaan kondusif. Gue ngerasain nikmat banget dan gue pulang pun ngobrol bercanda. Hahaha. Ya iya, Maggie begini, iya ini. Masuk sampai rumah bini tua gue, tahu nggak? Masuk pintu, streset. Yang pertama yang dihajar sama dia apa? Nah sampingin di depan rumah kan ada TV. Nah. Baru 1 minggu bro. Gila lu. Dihajar sama dia. Buang! Aduh. Bas! Gak jadi donjuan dong. Waduh. Di situ Eropa kalah sama lu ya Mas ya. Eropa kalah Udah malam. bercerita banyak. Wah pokoknya. Bersih tegang lah. Ya memang dan akhirnya. memang respeknya ke anak. Iya. Ada anak kan kayak gini. Gue juga untuk nahan diri bagaimana supaya nggak terdengar anak. Oke. Namun itu sudah terjadi, ya sudah gue jalan aja. Bayangin jam 2, jam setengah 3 lah sampai rumah. Setengah 3 sampai rumah, ya itu sampai suara azan subuh pun nggak terdengar. Karena kalah dengan suara piring, gelas, meja. Gumbang. Lu nggak bisa ngomong dong, lu diam sampai dia tenang. Iyalah. Akhirnya dia tenang. Nah terakhir endingnya gitu. Endingnya gue bilang sama bini gue, ya udah, ya kok beda sama yang tadi di sana gitu. Kenapa kamu nggak ungkapin di sana biar aku juga bisa jelasin semuanya, biar ada pilihan. Betul. Tapi kan kamu nggak kasih pilihan saya. Kamu sampai sini baru kasih pilihan. Nggak mungkin lah cuma satu telinga yang dengar, harus dua-duanya kan. Ya. Gini udah sampai udah pagi tuh pulanglah gua ke rumah bini muda Bini muda. ke rumah Maggie. Oke. Gitu. Oke. Dan kejadiannya
sama ternyata. Perang dunia Ini katanya Don Juan. Oke, tapi kan harusnya Maggie lebih mengerti dong kalau lu emang udah punya. Itu kan kalau menurut lu. Oh iya, Bukan menurut perempuan. Tapi kan Iya, perasaan nggak perempuan bisa kan dibohongin. beda. Nggak Perasaan- bisa, perempuan itu perasaan nggak beda bisa dengan dibohongin. kita. Beda ya? Beda. Dia punya pemikiran sendiri, punya misi sendiri, punya hati sendiri. Oke. Yang dia nggak bisa, mohon maaf, cowok masih bisa simpen. Ya, Kalau ya, perempuan nggak bisa. Waktu perjalanan ke rumahnya Maggie, Maggie tahu kalau misalnya Mas Kiwil mau Nggak datang. tahu. Itu bisa jadi salah satu alasan soalnya. Bukan satu alasan, karena pada dasarnya Maggie juga harus sudah tahu kapan datang juga terserah. Tapi kan tiba-tiba mengejutkan sekali. Iya. Pasti, hah? Gitu dong ya? Gitu. Iya, Tapi iya. kalau waktu udah sampai, gua mau nelpon dia, "Mah, aku datang." Ya, sama Bunda. Oh iya, datang. Itu. Jadi waktu pas sampai supaya juga kan udah malam banget, jadi gua harus telepon dulu Iya, gitu. iya. Udah. Nah, sampai di rumah Maggie itu sama, Perang Dunia Ketiga. Oke. Sama semuanya. Oke. Cuma karena berhubung gua dulu Don Juan gitu. Oh iya, Gua balik nggak lagi ya, balik Don lagi Juan ya. lagi, Don Juan. Kapasitas tetap beda dong. Beda. Dan ini hebatnya gue. Gitu. Oh, ini hebatnya. Hebatnya gue kenapa? Gue menanggapi semua permasalahan itu juga dengan nggak dengan emosi, Oh, oke. Lu- dengan santai aja. Oh, iya. Dan yang nggak santai itu kan dari Rohima dan Maggie, dari istri-istri gue gitu Oke, loh. oke. Ya, marah. Udah selesai, jelang 2 hari mereka kan gue pulang ke rumah istri tua gue. Istri gue cerita cuma mengenai barang-barang aja. Ayah gimana nih? TV rusak. Kan lu yang hancurin. Ini setelah berapa hari? Udah 2 hari, 2 hari. 3 hari, Dua hari. gitu loh. Hancurin ini gimana ini? Kan lu yang ngerusak. Terus ini rusak, terus semuanya udah ini pecah-pecah semua ini. Ya. Heh, gue bilang sama bini gue, tenang aja. Tugas lu ngerusakin. Tugas gue cuma satu, beliin yang baru, selesai. Ih, gitu. Kok banget. Jadi nggak ada masalah. Lu mau hancurin semua juga percuma. Lu pungutin juga nggak bakal baru. Bener. Dia beli baru. Itu tidak masalah. Tidak Oke, masalah. tidak masalah. Besoknya gue udah, semuanya gue ganti baru. Oke. Lu nggak bisa bohong sama gue. Rumah tangga lu pasti ada berantemnya. Dan Pasti. bohong lu nggak berantem. Pasti. Karena rumah tangga itu harus ada berantemnya. Kalau dibilang, gua rumah tangga gua nggak ada berantemnya, bohong. Benar. Kenapa? Gua aja lo bohongin gimana bini lu? Bener. Jadi gua dulu nggak usah ngebohong, pasti lo Benar, suka benar. berantem. Oke. Gitu. Nah, pertanyaannya, seberapa lama lo berantem sama bini lo? Maksudnya durasi berantemnya. Durasi gitu ya? berantem. Gua kalau misalnya berantem paling lama mungkin 3 hari. 3 hari. Gue 1 hari, gue nggak kuat. 1 hari. Oke. Iya. 17 tahun bro. Oke. Lama juga ya. Hah? Lama juga ya. 17 tahun bro. Dan 7 tahun itu klimaks. 7 tahun itu masa-masa bener-bener lu mengakhiri keributan. 7 tahun. 7 tahun. Oke. Kalau selebihnya yang 10 tahun itu adalah pernik. Oke. Pernik rumah tangga yang biasa. Tapi konfliknya itu 7 tahun. Oke. Dan 7 tahun lu harus menghadapi itu, bro. Makanya lu kalau mau kawin lagi, lu pikirin 7 tahun lu harus menghadapi itu. Oke. Every time. Oke. Pagi, siang, sore, malam. Tengah malam. Capek juga bayangin. 7 tahun berarti kan kita tuh diperlihatkan betapa punya Mas Kiwil punya kapasitas yang begitu gede ya. Iya. 7 tahun memanage untuk ke Mbak Rohima dan juga Mbak Maggie gitu. Terus itu gimana cara menyelesaikannya? Maksudnya, oh ini ngaturnya ini di sini. Ini Selesai hari itu. Walaupun besok berantem lagi, tapi tetap selesai hari itu. Tapi kalaupun memang besok berantem itu udah masalah yang Masalah beda lagi. sama intinya 7 tahun tuh gua harus berantem dengan masalah yang sama. Oke. Ya. Oke. Misalnya masalah, dan pernah juga ada satu kebodohan buat gue gitu loh, dan lucu banget ya. Buat gue gitu ya, tahu buat lu sih. Gimana? Jadi berantem nih ya. Masalah simple aja. Simpel. Nama. Antara Bunda dan Mama. Mama. Oke. Gila lu. Kenapa Gua Bunda habis ini? bercinta sama Bunda, tiba-tiba gue mandi, gue ngomong, "Mah, anduk." Habis berantem. Breng. Padahal cuma nama doang. Ya, Aduh. "Mah, anduk di rumah Bunda." Gila doang. Dan itu kejadian di rumah Maggie. Bunda gitu ya. Habis gini dah mau mandi ini.
Bun, anduk, rumah mama. Itu sering banget. Hah? Itu sering banget. Nggak sering sih, cuma Ada lah ya. Ada satu kali kalau nggak salah. Tapi yang gue penasaran adalah gini, apa yang menstimulus lo Mas Kiwil untuk dari yang dua untuk men-challenge diri lo yang kayak kayaknya gue masih bisa deh. Itu loh. Terus yang keempat pun juga kayaknya gue masih bisa deh gitu. Apa yang nge-challenge lo sih? Apa yang menstimulus yang membuat gue kayaknya batasannya di mana gitu? Waktu tadi kan gue bilang, yang pertama cara pikiran manusia, yang dua cara pikiran agama gitu. Nah, yang sekarang yang ketiga keempat ini gue berpikir secara agama, bukan secara manusia gitu. Orang berpikir tentang manusia, ini nafsu ini, ternyata enggak gitu loh. Karena yang ketiga dan yang keempat ini gue mutlak, gue karena agama, bukan karena nafsu, bukan karena. Gue mohon maaf, gue agak kurang mengerti ya. Batasan antara agama dan manusia itu kan agak tipis sih. Jadi gini loh, yang ketiga keempat ini perbedaannya sama 1, 2 ini dalam rangka agama yang mana? Maksudnya, Nah, sekarang gini, kalau agama itu kan buat mengontrol manusia. Seperti halnya lu belum bisa naik mobil. Lu tiba-tiba punya mobil, bohong lu langsung kendarain, minimal belajar dulu. Memahami bensinnya apa, mesinnya apa, cc-nya apa, koplingnya apa, ini. Begitu juga, gue dengan 1, 2, dengan 3, gue juga begitu. Agama bagaimana? Agama itu mengontrol kok. Betul. Mengontrol kita. Kayak misalnya, gue kenapa menikah lagi? Ya, satu, yang gue nikahin siapa? Ya. Orang pada tahu nggak? Ini yang gue nikahin janda. Ya. Janda miskin gini. Gue cari yang miskin lo salah. Gue cari yang kaya lo salah. Gue cari apa adanya lah. Yang penting janda udah selesai. Oh gitu? Iya. Yang ketiga ini janda? Yang tiga janda. Yang Keempat empat janda. janda. Nah, sekarang gue balikin lagi sama kedua istri gue. Lo gue nikahin perawat. Lo juga gue nikahin perawat. Ya. Sekarang yang gue nikahin janda, notabene mereka nggak berharap apa-apa sama gue. Cuma satu, protek. Mereka sering dizolimi dengan mengatakan bahwa janda. Sekarang lu udah punya laki. Siapa laki lu? Artis. Kiwil. Dan alhamdulillah semenjak mereka jadi bini gue nggak ada yang berani macem-macem. Justru malah melindungi statusnya mereka. Jadi otak manusia tuh berpikir, wah banyak bini lu cuman. Satu aja yang gue bilang sama ini, jangan pernah berpikir, mohon maaf, urusan dunia bukan masalah ngentot doang. Ya, anaknya juga mesti dipikirin, gue juga punya anak banyak. Gitu loh. Jangan stop lah ngejudge bahwa poligami itu enak begini. Berat, gue bilang, gue 7 tahun mesti perang dunia ketiga. Bener. Dan lu gak ada yang tahu itu gitu. Dan itu gue mesti hadapin. Betul. Kemudian anak-anak sekolah, kuliah, lu komen doang. Kasih dong gue duit buat bayaran mereka. Iya, benar. Baru lo komen. Berita bebas mau memberitakan apa aja. Makanya gue bilang jangan terhasut dengan kayak gitu. Ini kehidupan kita. Selama ini mohon maaf dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat, lo boleh tanya ada nggak kekurangan materi dari gue? Nggak ada bro. Oke, inilah waktunya kita bermain games yang tidak kita tunggu-tunggu. Yang tidak kita sukai. Terima kasih banyak. Dan tidak saya harapkan. Iya, tidak ada. Saya berharap di episode kedua nggak ada. Ternyata masih ada games ini. Dengan broto walinya. Jujur nih ya, Jujur. Kapan terakhir kali ngucapin sayang dari lubuk hati ke pasangan? Tunggu, bentar nih Mas. Ambil dulu baru ketok. Enggak ketok pakai tangan dong. Maksudnya kan siapa duluan yang ngetok? Gitu aja. Enggak, kita ambil. Oke, kapan? Tadi pagi. Tadi pagi dia bangun tidur. I love you. Kayak gimana ngomong? Cukup I love you, bikin gua kopi dong. Berarti iya Mas Kiwil yang minum. Bentar. Mas Kiwil, kalau misalnya dari kapasitas, Mas Kiwil kan yang paling besar ya. Pilihlah yang paling besar dong. Pilih dong. Oh iya gitu dong. Ya benar tapi nggak apa. Oke. Oke. Mohon maaf. Ini broto wali. Hidup saya lebih pahit dari broto. Betul. Jadi bagi saya sih mempan. Ini pahit lah ini. Ini dihabisin. Habisin. Bet gitu. Kalau digituin dong kagak habis-habis dong. Oke. Pilih mana? Selingkuh atau menikah lagi? Udah pasti lo kalah, gue udah bilang. Pertanyaannya Menikah lagi. Nah, kan gue udah bilang. Nggak
usah nutup hidung dong. Iya, kayak mau nyelam. Iya. Gue mau nanya lu mau minum, bukan mau nyelam. Kalau mau nyelam boleh lagi gini. Tapi ini gue nggak kuat banget soalnya. Oh berarti nggak bisa ngerasain pahitnya hidup. Jangan Dilan, biar aku saja. Wow. Ngomong nggak kuat lagi. Nah, Oke. Sebutkan Ya. 3 hal yang sering membuat Anda, Pak Bapak, gampang terpancing emosi dengan pasangan. Kalau istilah lagi curigaan, minta belanja mulu, sama nggak bikin kopi di pagi hari. Minum lagi loh. Ya kan, pas tuh. Curigaan, minta belanja mulu, sama nggak kopi. bikinin kopi. Nggak bikinin Gue bete tuh. Iya sih. Ya dong. Nah yang paling gede lu. Ya anjing. Ya anjing lagi gua. Yang paling gede. Lu gak usah bedain sih mana anjing mana babi. Ini punya gua. Kayak gitu, makanya gitu. Gak apa-apa, dikit. Dikit. Ya. Sekarang Oke kita lah. ajak audiens Ya, kita mau untuk ajak polling. ya. Ketika di posisi sudah menikah dan mencintai orang lain. Ya. Pollingnya ada. Apakah memilih untuk selingkuh? Oke. Ya. Atau B, jujur ke pasangan pertama dan mengambil keputusan untuk menikah lagi? C. Ya. Atau tetap setia sama istri pertama dan mengorbankan perasaan kepada wanita lain. Atau D, ya. Keempat, menikahi dua-duanya. Atau empat-empatnya. Kalau saya yang ini gak usah ditanya, Ya, kita udah betul. tahu. Betul. Karena gue Berbicara- Iwan Fals. Betul. Kok Iwan Aku Fals? lelaki tak mungkin menerimamu. Betul. Berarti kita Kenapa? polling. Kenapa? Karena gue gak punya pilihan. Makanya gue ambil semuanya. Betul. Jangan suruh gue memilih, karena gue maunya semuanya. Iya. Enak ya terakhir ya. Gue bukan orang. Quotes-nya keren ya. Iya. Boleh bilang nggak tadi? Iya. Quotes-nya yang terakhir. Iya. Gue bukanlah laki-laki pilihan. Tapi Karena gue gak pernah milih. Gue ambil semua. keren. Sampai ketemu lagi. Bye.